Teman-teman, shalom, selamat pagi, selamat tahun baru. Ya teman-teman, senang banget ya hari ini kita bisa berkumpul lagi di sini di tahun yang baru, di tahun 2021. Kita boleh berkumpul lagi di minggu pertama hari ini. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oleh karena itu teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk persiapkan diri untuk beribadah. Kita tentunya hari ini mau beribadah, kita mau beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita mau angkat pujian kita dari PKJ 13, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, hari ini kita berkumpul lagi di sini. Kita mau bersyukur ya karena Tuhan udah ngasih kita kesempatan, Tuhan udah ngasih tahun yang baru, lembaran baru untuk kita jalanin. Nah, setelah tahun 2020 kemarin nih, gimana sih perasaan teman-teman dalam menghadapi tahun baru ini? Saya yakin pasti teman-teman banyak yang ngerasa excited ya gitu, karena akhirnya gitu kita bisa meninggalkan tahun 2020 kemarin. Nah teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah menjadi anak terang. Sebagai orang Kristen, kita selalu ditantang untuk selalu berpengharapan dan menjadi terang dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Hal ini juga berlaku nih di tahun baru ini. Kita emang gak akan pernah tahu ya ke depannya akan seperti apa. Jangankan sepanjang tahun 2021 ini, besok aja gimana kan kita gak tahu gitu. Tapi minggu ini kita kembali mau diingatkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita punya Tuhan dan kita adalah anak-anaknya yang punya tugas untuk membawa kabar sukacita dan kebaikan di dunia ini. Nah teman-teman, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat kembali nih tahun 2020 kemarin. Tahun yang sangat-sangat tidak terduga dan tahun yang membuat kehidupan kita ini
tiba-tiba harus berubah. Dengan segala tekanan, dengan segala ketakutan yang ada, bagaimana teman-teman menjalani kehidupan di tahun 2020 kemarin? Apakah kita masih berpegang dan berjalan di jalan Tuhan? Dan apakah dengan segala tekanan dan segala ketakutan itu, apakah kita masih menampilkan Tuhan di dalam setiap perbuatan kita? Mari teman-teman kita renungkan sejenak, kita lihat lagi kehidupan kita kemarin. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, yang tidak henti-hentinya memberikan berkat dan kasih sayang untuk kami. Bapa, kami anak-anak-Mu, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa pada hari ini. Kami membuka diri kami. Kami mau mengakui segala kesalahan kami ya Bapa. Kami memohon ampun apabila kami belum menjadi anak-anak terang ya Bapa. Apabila kami belum menjadi anak-anak yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mau berubah ya Bapa. Kami mau menjadi lebih baik lagi. Kami mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuatkan kami ya Bapa untuk menjalani kehidupan kami supaya kami tidak mudah tergoda ya Bapa. Ada begitu banyak godaan di luar sana. Ada begitu banyak godaan yang sering kali muncul dan menggoda kami. Sertai kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang baru ya Bapa, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu saja kami angkat doa ini. Amin. Teman-teman, berita anugerah kita terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai ke 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk berkat kasih Tuhan untuk kita, dan kita mau menyiapkan diri kita mau angkat pujian, Setiamu Tuhan tiada bertara. Tiada
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sekalipun kami berada dalam suasana yang membuat kami sedih, membuat kami berduka karena banyak sekali hal yang berbeda ketika kami merayakan Natal, tutup tahun dan tahun baru. Tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak berkurang sama sekali terhadap kami, dan kami beriman bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan akan menuntun kami dan membimbing kami agar kami memasuki sebuah kehidupan yang lebih baik dan kami dapat melalui badai ini. Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, di minggu pertama ini, kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa bermakna sebagai pengikut Tuhan Yesus, anak-anak muda yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan ini. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi anak-anak terang. Ngomong-ngomong tentang terang, pasti kita juga kepikiran tentang lawan dari terang itu, yaitu kegelapan. Pertanyaannya adalah, pernah nggak sih rekan-rekan muda sekalian di rumah mengalami yang namanya mati lampu? Ya, hampir kita semua pastinya pernah mengalami yang namanya mati lampu. Saat mati lampu, apa yang dicari?
Yang dicari biasanya adalah sumber terang. Macam-macam ya terang, macam-macam sumber terang itu ya. Ada senter, ada HP, ada lilin. Yang pasti adalah kita mencari sumber terang. Ya. Kenapa kita mencari sumber terang? Ya karena saat mati lampu, kita nggak bisa melihat seluruh ruangan. Jadi kita baru bisa melihat seluruh ruangan jikalau ada sumber penerang itu. Nah, coba kita bayangkan deh, kalau misalnya rumah lagi mati lampu, terus kita mau cari lilin di dapur. Nah, kan selama perjalanan dari kamar misalnya kita ya, menuju dapur itu kan tidak kelihatan, gelap gitu ya. Apa yang bisa terjadi? Wah, bisa aja tuh kita kakinya kepentok meja gitu ya. Bisa aja tuh kita kakinya tersandung undakan yang membuat kita jatuh dan terluka. Jadi di tengah kegelapan, kita nggak bisa membedakan mana barang yang ada di depan kita dan mana yang tidak perlu kita lalui. Ya. Kalau terang, ya, ada senter, ada lilin, tentu kita bisa membedakan. Oh, di situ ada meja. Oh, di situ ada undakan. Saya harus hati-hati. Jadi di tempat gelap, orang bisa saja jatuh dan melakukan kesalahan-kesalahan ketika dia hendak menuju satu tempat. Tetapi kalau ada sumber terang itu, kita bisa tertolong untuk berhati-hati dan waspada ketika kita mau menuju tempat yang mau kita tuju, misalnya dapur, mencari lilin itu. Nah, rekan-rekan muda, Yesus Kristus itu ibarat terang yang menyinari ruangan rumah kita yang mati lampu. Jadi kalau ada senter misalnya di kamar kita, nah itu kita bisa mengibaratkan Tuhan Yesus itu seperti senter yang menolong kita untuk melihat kegelapan. Nah, kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita itu bukan dalam pengertian harafiah menerangi ruangan ini seperti lampu-lampu yang ada di sekitar kita. Tetapi menolong kita untuk melihat segala sesuatu yang kita alami. Apakah sesuatu itu buruk, apakah sesuatu itu baik. Tuhan menolong kita untuk membedakan mana yang harusnya ditaati dan mana seharusnya dihindari. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Jadi firman Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu menjadi terang gitu ya, yang menolong kita untuk membedakan mana yang bahaya dan mana yang baik-baik saja. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak jikalau kita berada di dalam kegelapan. Nah, itu ibarat kita hidup tanpa Kristus. Kalau saya berbicara tentang hidup tanpa Kristus, kita tidak bisa menghakimi rekan-rekan kita yang berbeda iman. Bukan dalam pengertian itu. Tetapi dalam pengertian ketika kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mau menjadikan Yesus itu sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, maka sebetulnya kita lagi tersesat sebenarnya. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka sudah harus dan semestinya dia taat kepada Yesus Kristus, mengikuti segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab. Ya, jadi di sini kita berbicara tentang apakah kita sebagai anak-anak muda, rekan-rekan muda, ya, yang terus hidup dalam situasi yang berbeda ini masih senantiasa menjadikan Kristus itu sebagai penuntun dalam hidup kita, andalan dalam kehidupan hidup kita. Ya. Menjadikan Yesus Kristus itu sebagai seperti orang bijak yang kita tanya untuk menolong kita supaya kita mengambil keputusan yang baik dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita biasanya membypass Tuhan, lalu udah saya rasa ini keputusan yang paling benar. Gitu, ya. Di manakah posisi kita di hadapan Kristus sebagai pengikutnya? Nah, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebetulnya kita sudah diangkat menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat 12 tertulis begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, menjadi anak Allah ini bukan dalam pengertian biologis. Ya. Tetapi dalam pengertian spiritual. Di situ teman-teman bisa baca di ayat 13 ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ketika kita diangkat menjadi anak Allah karena kita mengaku percaya, artinya kita tidak lagi hidup menurut daging, tidak lagi hidup menurut ukuran-ukuran dunia, tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan di dunia ini dan di kehidupan kita sehari-hari.
Nah, sederhananya adalah menjadi anak Allah adalah kita ini menjadi brand ambassador ya. Jadi kalau brand ambassador itu kan biasanya adalah seorang artis atau selebriti yang dimintai tolong oleh sebuah produk untuk mengiklankan produknya. Lalu kita memakai produk itu, memvideokannya, mempromosikannya melalui media-media sosial yang kita miliki. Misalnya YouTube, Twitter, Instagram atau lain sebagainya. Nah, jadi brand ambassador itu adalah kita menjadi bintang iklan bagi produk yang kita pakai atau yang dimana produsennya itu meminta kita untuk mengiklankannya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah dan ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya kita udah jadi bintang iklannya Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi dimanapun kita berada, kita mengiklankan citra Yesus. Kalau misalnya kata-kata kita kasar, perbuatan kita tidak terpuji, maka kesan itulah yang akan didapat dari orang-orang di sekitar kita. Wah, ngapain bergaul dengan orang Kristen? Gitu ya, kata-katanya penuh dengan kekerasan, tidak menghormati perbedaan, gitu ya. Tindakannya penuh dengan penjegalan kepada sesama, buat apa gitu ya. Nah, inilah yang akan menjadi citra bagi Kristus kalau kita menampilkan kehidupan seperti itu. Tetapi berbeda kalau kita menampilkan citra yang baik, ya, tutur kata kita santun sesuai sebagaimana mestinya ketika kita berbicara dengan orang lain. Kata-kata yang kita pakai juga santun, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata, ya. Tindakan yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita juga berintegritas sebagai orang Kristen, ya, tidak mencari muka misalnya itu, atau tidak terkesan untuk supaya orang lain senang melihat kita atau menerima kita. Kita lakukan apa adanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan berintegritas. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita sudah menjadi bintang iklannya Tuhan Yesus yang oke, yang baik. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan kekerasan, pembunuhan gitu ya. Tetapi Kristus selalu mengajarkan tentang kasih dan pengampunan. Ya. Kalau kita menunjukkan hidup yang penuh kasih dan pengampunan, maka itu pula lah yang dilihat oleh orang lain melalui kita tentang Yesus Kristus. Nah, rekan-rekan muda, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan atau diangkat menjadi anak-anaknya, sudah semestinya lah kita menampilkan citra diri yang seperti Kristus tampilkan di dalam kehidupannya, baik perkataannya maupun perbuatannya. Dan kita bisa belajar juga dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Jadi kalau kita mau menjadi bintang iklan yang baik di sekitar kita, menjadi terang Kristus di kehidupan kita sehari-hari, maka kita ini bisa belajar dari Yohanes Pembaptis. Nah, ya. Memang apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis itu tampil sebagai orang-orang yang mau meluruskan kehidupan orang-orang yang bengkok pada saat itu. Jadi kalau teman-teman baca, misalnya kita melompat ya ke Injil Lukas pasal 3. Di situ ada percakapan Yohanes Pembaptis dengan orang-orang yang berkumpul, ya, mau dibaptis. Dan Yohanes bilang kepada mereka, "Hei, kamu keturunan ular beludak." Kenapa kok disebut keturunan ular beludak? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa orang-orang yang berkumpul di situ, baik prajurit, masyarakat biasa, para imam, para rohaniwan, itu mereka tutur kata dan perbuatannya itu seperti ular beludak yang berbisa, yang mematikan. Jadi teman-teman bisa ngebayangin ketika mereka ada di masyarakat, mereka ini bukannya membawa kesejahteraan tetapi membawa bencana. Prajurit juga sama ya, prajurit juga sama. Mereka bukannya melindungi masyarakat tetapi justru malah menindas masyarakat. Nah, seperti contohnya yang terjadi pada saat itu. Jadi pada saat itu ada orang-orang kaya ya, para tuan tanah itu serakah hidupnya. Mereka suka ngambil tanah yang bukan miliknya dengan fitnah, dengan tipu muslihat. Itu orang-orang hidup dalam keserakahan, padahal udah kaya, tetapi belum cukup. Ya. Lalu juga ada para pemungut cukai yang suka mengambil pajak lebih dari yang seharusnya mereka ambil. Ya. Lalu juga ada para prajurit yang harusnya melindungi tetapi justru malah merampas dan memeras. Belum lagi para rohaniwan, misalnya imam-imam yang melayani di Bait Allah. Jadi kalau teman-teman tahu, Bait Allah itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi itu membawa korban bakaran untuk menebus dosanya. Jadi biasanya mereka membawa hewan ternak yang baik, yang kudus. Misalnya domba gitu ya, yang kudus, yang baik, tak bercacat.
Dan ketika mereka bawa ke bait Allah, nanti imam akan memeriksanya. Wah, dombanya ini baik. Pada saat itu, imam-imam ini melakukan konspirasi dengan para penyamun di sekitar bait Allah, di mana mereka juga punya usaha atau bisnis jual beli hewan-hewan kurban. Nah, jadi ada konspirasi antara para imam dengan para penjual yang ada di sekitar bait Allah. Jadi ketika imam menerima hewan kurban, dilihat padahal bagus, padahal kudus, bersih, layak, dibilang, wah nggak bisa nih, kamu harus beli di pedagang yang di sana. Gitu. Ya udah, karena tidak mau pulang jauh-jauh, karena berisiko juga bawa hewan ternak, karena susah sekali nih membawa hewan ternak dari rumah ke bait Allah karena banyak risikonya. Bisa nanti di tengah jalan malah membuat hewan ternaknya ini menjadi cacat. Ya. Jadi buat apa pulang, ya udah saya kembalikan, saya jual aja, tukar tambah dengan yang dijual di pemungut cukai, di pedagang-pedagang yang ada di situ. Ya. Nah, jadi setelah beli itu harganya mahal sekali dan keuntungannya itu dibagi dua dengan imam. Gitu, ya. Jadi ada konspirasi di mana hal ini bukannya menolong umat tetapi malah menyengsarakan umat. Belum lagi ada kesenjangan rohani nih antara ahli-ahli agama atau orang-orang yang ahli di bidang hukum Taurat dengan masyarakat yang mau hidup benar. Mereka ini kan tidak paham hukum, pengen hidup benar tetapi malah dihakimi, kamu mah dasar orang berdosa, nggak taat hukum Taurat gitu ya. Jadi bukannya dituntun tapi malah dihakimi begitu. Nah, jadi ada kehidupan yang seperti itu pada masa Yohanes Pembaptis hidup. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis menegur mereka dan menasihati mereka, meluruskan jalan mereka. Yohanes Pembaptis tahu bahwa terang yang sesungguhnya akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar lagi. Jadi saya mau sebagai wakil dari terang itu menyatakan kebenaran, meluruskan jalan yang bengkok. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Lukas 3 ayat 11, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi diajarkan untuk berbagi oleh Yohanes. Kamu pelit, kamu serakah. Orang-orang yang suka nyaplok tanah, tobat. Bagilah hartamu kepada mereka yang belum memiliki makanan dan baju. Bukan hanya itu, Yohanes Pembaptis juga menegur mereka dengan mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Nasihat kepada pemungut cukai. Cukupkanlah dengan apa yang harusnya kamu tagih, itu cukup aja, jangan berlebihan. Juga nasihat kepada para prajurit, Yohanes mengatakan jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14. Rekan-rekan muda, inilah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak terang. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mau menjadi terang karena Kristus adalah terang itu sendiri. Jadi kalau Kristus terang, ya kita anak-anaknya harusnya menjadi terang juga. Gimana caranya? Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Meluruskan jalan yang bengkok. Tentu ada banyak cara yang perlu kita lakukan untuk meluruskan jalan yang bengkok. Seringkali kita merasa bahwa meluruskan jalan yang bengkok itu bukan tugas kita. Banyak sekali kendalanya. Kendalanya adalah, itu kan bukan urusan gue. Itu kan bukan urusan saya. Itu kan urusan orang tuanya. Terserah dia dong, dia mau ngapain. Gak bisa. Gak bisa. Sebagai orang Kristen kita adalah tubuh Kristus. Satu terluka, satu terjatuh, yang lain merasakannya. Jadi ibarat kita ini anggota tubuh, ada tangan, ada kaki. Salah satunya terluka, tangan gak bisa masa bodoh sama kaki. Gak bisa. Itu nanti luka di kaki, nanti bisa menyebar sampai ke atas. Tangan juga nanti bisa merasakan akibatnya. Oleh karena itu ketika kaki sakit, tangan pun juga harus merasa sakit dan menolong kaki yang sakit itu. Demikian kita orang percaya, kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Satu terluka, satu jalannya bengkok, kita bertanggung jawab untuk menolongnya. Ada yang bilang jangan ikut campur urusan orang, ini bukan ikut campur, ini mengasihi sesama. Tentu ada batas-batasnya, mana ruang private dan mana ruang publik. Kita tahu di mana kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Biasanya cara kita menolong orang lain adalah dengan memberikan peringatan-peringatan, nasihat lah. Ya. Dikasih gambaran yang besarnya, kalau kamu begini nanti begini. Kalau kamu begini nanti gini loh resikonya, tetapi itu kembali kepadamu. Aku hanya memberikan gambaran inilah yang bisa terjadi. Gitu, ya. Dan selanjutnya biarkanlah orang itu yang memutuskan.
Yang penting kita sudah melakukan tugas kita, yaitu menyampaikan apa yang seharusnya. Yohanes Pembaptis juga sama, dikasih nasihat, ya udahlah berbagi dong baju sama makanan, ya nggak dipaksa dan nggak dilihat. Dan Yohanes Pembaptis juga tidak mendesak harus berubah sekarang ini, karena perubahan itu kan proses dan kembali lagi ke orangnya. Kalau kita melihat teman kita atau sesama kita melakukan sesuatu yang kurang baik, Alkitab kan mengatakan apa? Alkitab mengatakan ajaklah dia bicara, tegurlah di bawah 4 mata. Biasanya kan kita nggak begitu. Biasanya kan kita ngegosip, ngomong sama teman yang lain, lihat nggak, dia kayak gitu loh tadi di medsos. Wah, yang terjadi adalah berita itu sampai ke orang yang bersangkutan dan kita dianggap mempermalukan. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, kalau kita ingin memperingatkan seseorang, menolong seseorang, hormatilah kepribadiannya, hormatilah personalitasnya, hubungi dia secara pribadi dan nasihatilah sebagai seorang teman. Kita bukan orang yang paling benar, kita juga masih belajar. Tetapi mau sampai sesempurna apa benernya? Ya, jadi karena kita belajar, ya udah belajar sama-sama. Saya juga pernah jatuh, saya pernah mengalami, saya mau mengingatkan kamu gitu ya. Kalau kamu marah sama saya nggak apa-apa, karena marah dinasihati itu mah reaksi spontan. Udahnya nanti mikir, biarin Roh Kudus yang bekerja. Ya, nanti dia sendiri yang akan sungkan sama kita. Wah, lu bener pernah ngomong kayak gini ke gua gitu ya. Nanti dia sungkan sendiri dan dia nanti juga akan berterima kasih pada kita dengan sendirinya. Ya, jalankanlah tugas kita sebagai terang seperti Yohanes Pembaptis itu. Ya, ada nasihat. Bukan nasihat ya, perkataan seseorang yang menjadi quotes. Ya, dia ngomong gini, helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person. Mungkin kita tidak bisa menolong semua orang supaya dunia ini berubah. Ya kan? Tetapi kita bisa menolong hanya satu orang supaya dunianya berubah. Nah, paham ya? Banyak nih orang-orang yang perlu kita tolong nih. Tetapi nggak bisa semuanya kita tolong. Udah itu mah udah kemanusiaan kita lah. Kita nggak bisa menolong semuanya. Tetapi kalau ada yang bisa kita tolong, tolonglah dengan sepenuh hati. Biarlah kehidupannya atau dunianya berubah. Dunia dalam hidupnya berubah. Ya, inilah yang Tuhan Yesus mau. Kita menjadi terang di tempat di mana kita berada dalam kesederhanaan kita. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang berhikmat. Jadilah terang di mana saja kita berada. Ya, tidak perlu dan tidak harus juga menjadi terang ketika wah saya mau jadi terang asal jadi menteri dulu. Wah, posisi-posisi puncak baru jadi terang. Enggak. Jadilah terang di tempat di mana kita berada. Seperti NKB 212. Ada yang tahu judul lagunya? Sungguh inginkah engkau lakukan besar. Sungguh inginkah engkau lakukan. Ya. Nah, liriknya begini. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Nah, di sini kan liriknya terkesan bombastis, jadilah suluh dunia. Wah, dunia ini kan luas sekali. Padahal dalam lirik bahasa Inggrisnya sederhana sekali. Brighten the corner where you are. Brighten the corner where you are. Apa artinya? Jadilah terang di sudut di mana engkau berada. Kalau sudut itu kan pojokan-pojokan ruangan. Ya, kalau dunia kan luas sekali. Tapi kalau dalam lirik aslinya adalah di sudut di mana kita berada. Oleh karena itu, jadilah terang di sudut terkecil di mana kita berada. Di rumah, cukup di rumah. Di sekolah, lingkungan kita, cukup di sekolah jadi terang. Tidak usah kita dan juga tidak harus juga kita menjadi terang, wah harus jadi bintang dulu, harus terkenal dulu dan lain sebagainya. Dalam kesederhanaan kita dan di dalam keberadaan kita apa adanya, kita tetap bisa menjadi terang. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak terang. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini, di minggu pertama di tahun 2021 ini, Engkau sekali lagi mengingatkan kami agar kami benar-benar menjadi anak-anak terang. Sebagaimana Kristus yang adalah terang dunia, yang memberikan tuntunan pada kebenaran kepada dunia ini. Ajarkanlah kami supaya kami juga bisa menjadi penuntun di dunia ini bagi sesama kami, membawa mereka dalam kebenaran. Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kami merasa takut untuk memperjuangkan kebenaran itu di tengah kehidupan kami. Karena kami merasa kecil, kami belum hebat, kami belum bisa berargumentasi, kami belum siap untuk berdebat, kami belum siap untuk berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Kami belum siap untuk kalah dalam berargumentasi. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami itu ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Supaya kami benar-benar bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang. Yaitu mewartakan kebenaran, membawa damai sejahtera seperti yang telah Kristus mulai. Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak muda, biarlah di tahun 2021 ini hidup kami benar-benar berintegritas sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kami akan jatuh, tetapi kami tidak mau jatuh itu menjadi sebuah alasan bagi kami untuk tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan, dan bahkan membenarkan apa yang kami lakukan dan mengatakan bahwa ya namanya juga kami manusia tidak sempurna. Tuhan mengajarkan kami untuk sempurna. Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan, sempurnalah engkau karena aku sempurna. Ajarkanlah kami untuk hidup sempurna seperti Kristus yang diharapkan agar kami menghidupinya. Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami di dalam Roh Kudus agar kami benar-benar bisa menjadi makhluk hidup, menjadi manusia yang sejati seperti dan sebagaimana yang Engkau pertama kali ciptakan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak muda-Mu ini. Ada di antara kami yang sekolah, ada di antara kami yang kuliah, juga ada di antara kami yang bekerja. Kami melakukan semuanya itu dengan cara yang berbeda di tahun-tahun lalu, dengan cara online. Mungkin di tahun ini pun juga kami akan melakukan hal yang sama. Berikanlah ketekunan kepada kami agar kami tidak kehilangan semangat untuk belajar dan untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Kami percaya bahwa kualitas belajar kami, kualitas bekerja kami akan lebih baik di tahun ini, sekalipun dengan cara dan media yang berbeda. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah relasi kami dengan keluarga kami, agar kami dapat hidup saling menghormati, menghargai perbedaan dan pendapat, dan belajar untuk mengerti, sehingga kami dapat bertindak dan bersikap yang tepat kepada anggota keluarga kami, kepada ayah, ibu, atau saudara-saudara kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk hubungan pertemanan kami. Jikalau ada di antara kami yang menjalin hubungan yang lebih dekat, kami percaya Tuhan juga akan menjaga hubungan kami ini supaya tetap kudus di dalam Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan
di mana mereka berkomitmen untuk mengenal satu sama lain. Kiranya Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap bisa menjaga kekudusan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa rancangan Tuhan kepada kami adalah rancangan sejahtera. Kiranya Tuhan berkati gereja kami ini, GKI Taman Cibunut, Bandung. Kami percaya Tuhan menempatkan kami di sini agar kami dapat membangun kehidupan jemaat ini. Banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami tidak patah semangat. Bahkan kami tahu bahwa ini untuk itulah kami terpanggil dan kami dipilih. Gerakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menemukan terobosan dan pembaruan-pembaruan bagi kehidupan pelayanan kami di GKI Taman Cibunut ini. Berkatilah majelis jemaat di mana mereka memimpin jemaat ini secara organisasi dan spiritual, supaya Tuhan kuatkan mereka, tabahkan mereka dalam menghadapi segala sesuatu, dan mereka dapat menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka sampai akhir masa jabatan mereka. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Di tahun yang baru ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar hidup kami benar-benar dapat memancarkan citra Kristus yang adalah terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mari kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan di layar. Untuk nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Teman-teman, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapak, kami mau mengucap syukur, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan padamu. Kami mengucap syukur ya Bapak atas berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah ke dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya datang ke dalam kehidupan kami. Bapak, kini kami memberikan sedikit dari berkat-Mu untuk pengembangan gereja-Mu ya Bapak, untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapak berkatilah persembahan ini, berkati tangan-tangan dan pikiran orang-orang yang mengolahnya, supaya persembahan ini benar-benar bisa dipakai untuk saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita kembali diingatkan tentang anak-anak terang. Kita kembali diingatkan bahwa kita semua ada di dunia ini itu nggak cuma sekedar ada dan hidup, tapi kita ini punya misi. Kita punya misi untuk menyebarluaskan berita kasih Allah melalui keberadaan kita. Apapun pekerjaan teman-teman, dimanapun teman-teman berada, apapun kondisi teman-teman, kita adalah gambaran Allah. Dan oleh karena itu, kita mau kembali ke kehidupan kita mau menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini, di lembaran yang baru ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan dan penuh semangat. Dan kita boleh terus ingat bahwa kita ini adalah gambaran Allah. Dan kita ini adalah anak-anak terang yang harus menyebarkan terang dimanapun kita berada. Kita mau tutup kebaktian kita mau menutup kebaktian kita dengan penuh sukacita, karena kita udah dikuatkan melalui firman Allah tadi. Kita mau naikkan pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga.
nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, ibadah kita hari ini telah selesai. Waktunya untuk saat teduh sejenak untuk teman-teman. Stay safe ya teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.